يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي وفق الصدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه صدى يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي مالي غيرك مالي وانا مالي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيته أبدان وشفيها ونور الأبصار Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Berselawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa beli kuaci. Sudah lama saya tausiah, baru di Sintang inilah dihadiri kelinci itu. Ada kelinci, ada macan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bersyukur dengan kehadiran Allah yang mana Allah pernah senantiasa memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, nikmat mata bisa melihat, nikmat kuping bisa mendengar, nikmat mulut bisa berbicara,
Bapak, ini di depan kita ada kamera, Pak. Semahal-mahalnya kamera itu kalau mau ngezoom, kalau mau mendekatkan kepada objek harus diputar dulu. Tapi kalau nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, kalau mau deketin kepada sesuatu nggak perlu diputar, dengan sendirinya bisa ngezoom sendiri. Dan hebatnya lagi Pak, mata kita ini punya sensor, sehingga kita bisa membedakan mana istri, mana tetangga. Maka kita syukuri nikmat tersebut dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati Habib Muhammad bin Abdullah Al-Bahru, saya sendiri. Yang sama-sama kita hormati, mana nama-namanya? Sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ma'arif, Bapak Kiai Haji Muhammad Ghazali, yang mungkin beliau pada siang hari ini berhalangan hadir di tengah-tengah kita, tapi kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Faisal, Bapak Ahmad Wahyu, para ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para tokoh publik, para alim, para asatid, asatidah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam cinta, salam hormat kepada seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Ma'arif, kepada seluruh wali murid, anak-anak yang mondok di Pesantren Nurul Ma'arif. Masya Allah, mudah-mudahan anak-anak sampean ini jadi ulama yang bermanfaat nantinya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini, anak-anak santri kita ini akan menjadi ulama yang bermanfaat bagi negara, rakyat, dan sekitarnya. Amin. Kita doakan juga mudah-mudahan kampung kita ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada siang hari ini, Allah kumpulkan kembali kelak kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada satu nabi namanya Nabi Isa alaihissalam. Ini pesan penting bagi para santri. Ada satu nabi namanya Nabi Isa alaihissalam. Suatu hari Nabi Isa ketika lagi duduk di rumahnya, tiba-tiba ada satu pemuda datang ke Nabi Isa dan mengatakan, "Wahai Nabi Isa, aku adalah orang miskin, aku gelandangan, aku nggak punya rumah. Aku ingin berguru kepadamu, boleh?" Lalu katanya Nabi Isa, "Silahkan. Kalau mau belajar sama saya, silahkan asal sabar." Kenapa? Karena kalau mau belajar sama saya, setiap hari kita cuma makan satu roti. Kamu satu roti, saya satu roti. Setiap hari begitu. Kalau mau ya ayo, kalau enggak ya enggak. Gimana? Mau enggak? Katanya ini pemuda, "Baik Nabi Isa, saya ingin belajar kepadamu." Akhirnya belajar nih hadirin. Ini pemuda belajar dengan Nabi Isa. Sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, datang di suatu hari, tiba-tiba datang di suatu hari di mana rotinya Nabi Isa hilang. Akhirnya Nabi Isa tanya ke ini pemuda, "Mas, roti saya kok hilang? Kamu yang makan?" Lalu katanya ini pemuda, "Wahai Nabi Isa, bukan saya yang makan. Lah kok bisa hilang?" Katanya ini pemuda, "Ya mungkin dimakan kucing atau gimana Nabi Isa." Lalu tiba-tiba hadirin, kata Nabi Isa, "Oh kamu nggak ngaku ya? Ya udah." Akhirnya ini pemuda hadirin, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, ini pemuda diajak jalan sama Nabi Isa menuju sebuah sungai. Sampainya di sungai, mereka berdua berjalan di atas air. Sampai di seberang, Nabi Isa ngomong sama si pemuda, "Wahai pemuda, gimana? Hebat gak saya bisa jalan di atas air nih?" Lalu katanya ini pemuda, "Hebat sampai Nabi Isa bisa jalan di atas air." Nah, alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tanya, wahai pemuda, itu tadi yang makan rotinya saya siapa?
Lalu katanya ini pemuda, ya Allah Nabi Isa bukan saya yang makan. Oh masih nggak ngaku kamu? Ya udah, diajak jalan lagi ini hadirin. Ini pemuda diajak jalan menuju sebuah pemakaman. Ada 100 kuburan, ada 100 mayit, ada 100 jenazah, semuanya dibangkitin sama Nabi Isa. Gumbi Abdillah, bangkit semuanya. Ketika mereka 100 kuburan itu sudah bangkit, dimatikan lagi sama Nabi Isa. Lalu Nabi Isa berkata kepada ini orang, wahai pemuda, gimana? Hebat nggak saya? Bisa ngidupin orang mati nih. Lalu katanya ini pemuda, iya hebat sampai Nabi Isa bisa ngidupin orang mati. Nah, sekarang saya mau tanya, yang makan rotinya saya siapa? Loh, ya Allah Nabi Isa, bukan saya Nabi Isa. Kamu kok nggak percaya banget? Lalu kata Nabi Isa, oh kamu masih nggak ngaku? Ya udah, akhirnya ini pemuda digandeng sama Nabi Isa, diajak jalan menuju sebuah bukit. Ada 3 bukit, 1, 2, 3 bukit. Lalu hadirin, 3 bukit ini 3-3-nya dirubah menjadi emas sama Nabi Isa. 3 bukit ini dirubah jadi emas. Kata Nabi Isa, itu yang 1 buat kamu. Kan ada 3 bukit nih, ada 3 bukit emas. Yang 1 buat kamu, yang 1 buat saya. Terus yang pemuda nanya, terus yang 1 lagi buat siapa? Ini Nabi Isa. Kata Nabi Isa, itu yang 1 lagi buat yang makan roti saya. Lalu katanya ini pemuda, Nabi Isa, sebetulnya saya yang makan Nabi Isa. Tadi saya kelaparan. Emang jam-jam segini enak-enaknya tidur siang. Betul Pak Bu ya? Harus semangat dong. Allahumma sholli Muhammad. Bapak Ibu sehat kan semua? Nah, saya lagi sakit ini. Doain biar saya sehat, panjang umur. Saya lanjutkan. Lalu katanya ini pemuda, katanya Nabi Isa, itu ada 3 bukit. Yang 1 buat kamu, yang 1 buat saya. Terus kata pemuda, yang 1 lagi buat siapa Nabi Isa? Kata Nabi Isa, itu yang 1 lagi buat yang makan roti saya. Akhirnya ini pemuda ngaku. Lalu katanya ini pemuda, ya sampai Nabi Isa, itu roti tadi saya yang makan. Lalu kata Nabi Isa, ya udah gini aja. Ini 3 bukit emas, kamu ambil semua. Tapi aku mau tanya, kamu lebih milih guru atau lebih milih dunia? Lalu katanya ini orang, saya lebih milih dunia wahai Nabi Isa. Akhirnya kata Nabi Isa, wahai pemuda, oleh karena itu mulai hari ini, mulai saat ini aku nggak mau lagi ketemu denganmu. Akhirnya berpisah mereka hadirin, ditinggal sama Nabi Isa. Cuman ini pemuda bodoh, dia nggak mikir gimana caranya bawa 3 bukit emas ini. Kan 3 bukit ini kan banyak Pak, ada bukit ya. Lalu ini pemuda duduk di pojokan, duduk di bawah, dia bingung cara mikirin bawa 3 bukit emas ini. Akhirnya hadirin, ketika ini pemuda lagi duduk, tiba-tiba datang 2 maling sambil bawa belati. Datang ke ini pemuda dan mengatakan, wahai pemuda, emas kamu ini banyak banget. Sekarang belikan semua emasmu kepadaku. Lalu katanya ini pemuda, jangan gitu, mendingan ini kan emas ada 3, mendingan kita bagi 3 aja. Kan sekarang ada 3 orang nih, bagi 3, masing-masing bawa 1 gimana? Oke siap, dibawa masing-masing 1 bukit. Dibawa jalan-jalan, di tengah perjalanan kecapean. Salah satu dari mereka ngomong, wahai pemuda, mendingan salah satu dari kita pergi ke pasar beli makanan, beli minuman. Nanti setelah beli makanan, kita istirahat, lalu kita lanjutkan perjalanan. Gimana? Siap nggak? Siap. Lalu akhirnya salah satu dari mereka, Opimpa, ini berangkat ke pasar. Pasang yang satu ini berangkat ke pasar, yang 2 jagain emas. Nah yang 2 ini yang duduk dijagain emas ini ngobrol berdua. BTW, daripada emas ini kita bagi berdua, daripada emas ini kita bagi bertiga, mendingan kita bagi berdua. Gimana? Oh iya benar juga. Gimana caranya? Nanti itu yang beli makanan pas dia datang kita tonjokin aja sampai mati, gimana? Oh iya benar juga.
Yang beli makanan juga mikir, ini emas daripada saya bagi bertiga, mendingan saya ambil semua. Gimana caranya? Nanti makanan saya racunin aja nih. Akhirnya yang satu beli makanan diracunin, dibawa ke dua orang ditonjokin mati, yang dua ngomong, alhamdulillah udah mati, yuk kita makan, makan tiga-tiganya mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak kayak merengut ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak cobaan hidup ya. Lalu akhirnya hadirin, tiba-tiba ketika beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian, Nabi Isa melewati sebuah jalan dan didapati di jalan tersebut ada 3 mayat dan 3 bukit emas. Apa katanya Nabi Isa? Wahai murid-muridku, ngomong ke murid-muridnya yang lain, wahai murid-muridku, perhatikan, inilah akibat bagi mereka yang gak patuh sama gurunya. Lihatin, para murid, para santri yang tidak patuh dengan murabbinya, dengan kiainya, dengan gurunya, maka nasibnya akan miris. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kita berharap mudah-mudahan murid-murid, santri-santri Pondok Pesantren Nurul Ma'arif menjadi murid-murid yang bermanfaat nantinya 20 tahun ke depan, 15 tahun ke depannya. Amin. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Jadi kalau yang nggak kena panas dekat api neraka dong. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini Bapak Ibu, kita ini akan mati. Bapak Ibu ini kita orang tua ini akan mati. Satu-satunya amalan yang dapat menyebabkan kita bahagia di liang lahat, di liang kubur adalah ketika mempunyai anak yang soleh
dan solehah. Kita ini semua akan mati, kan ada lagunya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Kiai, Habib. Waduh. Oh, semangat banget giliran Habib. Kita ini akan mati, dan satu-satunya yang akan menggembirakan kita di liang kubur adalah ketika mempunyai anak yang soleh dan soleha. Begitupun anak-anak yang ingin membahagiakan orang tuanya di liang kubur adalah dengan cara terus giat dalam pondok pesantren. Karena hadirin, kalaupun kita anak-anak kita ini mas mbak, kalau kita nggak bisa membahagiakan orang tua kita di dunia, setidaknya kita bahagiakan mereka di liang kubur. Jangan sampai mereka di dunia nangis, di kuburan juga nangis. Ada satu kota di kota Arab, ada satu kota di negeri Arab, yang mana di dalam kota tersebut ada satu nabi hidup di dalamnya. Lalu, ini nasihat untuk para santri ini. Lalu hadirin, ada satu kota yang hidup, ada satu nabi yang hidup di suatu kota, dan di dalam kota tersebut ada 5 orang yang ingin belajar mondok di luar kota. Sebelum saya lanjutkan ceramah, perlu diingatkan, katanya Nabi, orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu, ngantuk nggak ngantuk, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Jangan amin-amin dulu, ada lanjutannya nih Bu. Ada yang cuma dapat 50 rakaat, ada yang cuma dapat 100 rakaat, ada yang cuma dapat 50 rakaat, nggak dapat 1000. Siapa? Mereka yang ketika Habibnya lagi ceramah ngomong-ngomong sendiri. Nah ini bercanda sendiri. Nah ini mentok 200 rakaat, udah harga mati udah itu. Didengarkan, ya mudah-mudahan mendapatkan barokah. Amin. Didengarkan. Jadi ada 5 orang pemuda yang ingin mondok di luar kota. Lalu kabar ini kedengaran oleh di kupingnya Nabi yang hidup di kota tersebut. Ini 5 pemuda, dia nggak tahu di kotanya dia ada seorang Nabi. Lalu akhirnya mau nggak mau ini 5 pemuda dipanggil menuju ke hadapan Nabi tersebut. Duduk di depannya Nabi, lalu ditanya sama si Nabi tersebut, wahai fulan, mas, aku dengar kalian semua katanya ingin mondok pesantren di luar kota, betul? Betul. Nah, kamu sebelum berangkat pondok ke pesantren, sebelum berangkat menimba ilmu, aku akan ajarkan kepadamu, inni u'aizuka bisalasi khisalin wa fiha ilmul awwalina wal akhirin. Bapak Ibu, orang itu kalau punya ilmu, namanya akan terus harum, namanya akan terus wangi. Saya ini udah pengalaman hadir ke hallnya Kiai Fulan, hadir ke hallnya Ustadz Fulan, hadir ke hallnya ke ulama Fulan. Dan mohon maaf, saya nggak pernah hadir ke hallnya pejabat. Dan kalau ada hallnya pejabat, itu pasti tulisannya hall mantan pejabat. Pasti mantan. Tapi kalau orang yang punya ilmu, para kiai, para ustadz, para ulama, para habaib, nggak ada ceritanya hall mantan kiai. Tapi hall mantan pejabat. Tahu mantan? Tahu? Mantan itu yang harus dibuang jauh-jauh, hadirin. Masih senang sama mantan? Masih suka sama mantan? Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan ulama mengatakan kalau ketemu orang yang nggak punya ilmu, yang nggak pernah mau belajar ilmu agama Islam, itu kalau salam sama dia jangan assalamualaikum aja, tapi assalamualaikum ya ahlal kubur fa innahu bikum lahikum. Karena orang yang nggak punya ilmu, orang yang nggak mau belajar agama Islam, walaupun umurnya sudah tua, tapi tetap nggak mau mendengarkan ceramah, itu adalah orang-orang yang sudah mati walaupun jasadnya belum mati. Maka ayo belajar ilmu agama Islam, terlebih di dalam 3 hal ini nih.
Tiga hal ini hadirin yang akan saya katakan adalah ilmunya para nabi. Dari dulu sampai zamannya Nabi Muhammad, semua nabi selalu menasihatkan tiga hal ini. Ilmunya cuma tiga. Apa? Yang pertama adalah khawfallah fisir wal alaniyah. Takut sama Allah baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan yang sepi. Kadang-kadang kita kalau lagi ramai takut sama Allah, kalau lagi sepi berani sama Allah. Kalau lagi ramai, sholatnya dikhusyuk-khusyukkan, ayatnya dipanjang-panjangkan, minimal Al-Baqarah, Al-Imran. Tapi kalau lagi di kamar sendirian ya trikul itu sudah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Iya. Katanya Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir ini adalah nabi yang masih hidup sampai sekarang hadirin. Ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. 4 nabi. 4 nabi ini siapa aja yang masih hidup sampai sekarang? Ada yang tahu? 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang? Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. 2 di langit, 2 di bumi. 4 nabi itu masih hidup sampai sekarang. Tapi mereka lahirnya sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad nggak akan ada lagi nabi-nabi yang lainnya. Kemarin di Jombang ada satu tukang parkir ngaku nabi, namanya Rocky, Nabi Rocky. Dikeplak aja nih orang-orang kayak gini ya. Nggak ada lagi setelah Nabi Muhammad ada nabi, nggak ada lagi. Nah ini ada nabi namanya Nabi Khidir. Kalau beliau itu bukan lahir setelah zaman Nabi Muhammad, tapi memang beliau itu ada sebelum Nabi Muhammad dan umurnya panjang sampai sekarang. Nah Nabi Khidir ini pernah ngomong kepada seorang presiden di kota Arab. Apa katanya Nabi Khidir? Ya Umar, la takun liman tal'anu syaitan fil alaniyah wa tashabuhu fis sir. Wahai Umar bin Abdul Aziz, jangan sampai kamu jadi orang yang kalau lagi ramai sukanya ngata-ngatain setan, tapi kalau lagi sepi ya Allah pacaran sama setan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, kemarin itu saya itu kedatangan seorang tamu di Jombang. Ada satu mahasiswa datang ke saya. Ini tadi saya dengar info dari Ustadz Faisal, banyak di sini orang Jawa ya, banyak ya. Jadi gini Pak, kemarin kulo nih Pak, ada kedatangan satu orang datang ke saya, mahasiswa, terus ngomong, Beb, kemarin saya itu lagi pengen sholat asar di Masjid Al-Muhibbin Jombang. Pas lagi mau sholat Beb, saya melihat ada kerannya tuh, keran wudhunya itu rusak Beb, dibalut pakai kertas, itu pakai apa? Pakai plastik. Terus di atas kerannya itu ada tulisan maaf keran rusak gitu. Lah saya ini nggak terima Beb, ini kok keran udah lama rusak kok nggak dibener-benerin. Akhirnya Beb, saya ambil spidol di motor, saya balesi. Kan tulisannya maaf keran rusak, tak balesi Beb, kok radi dandani gitu. Kok nggak dibenerin itu. Saya balesi, berharap biar direspon sama takmirnya. Besoknya Beb, pas saya datang lagi ke situ, bukannya kerannya dibenerin, malah tambah dijawab sama takmirnya. Jadi bales-balesan. Kan tulisannya maaf keran rusak, terus bawahnya kok radi dandani. Dibales lagi sama takmirnya, nyumbang uang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau yang nggak ngerti bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa. Penceramahnya orang Jawa nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini termasuk orang-orang yang cuma takut, orang yang beraninya kalau lagi sepi. Coba kalau dia berani dalam keadaan ramai, langsung datangin takmir kan bisa. Pak tolong benerin itu keran, udah lama rusak. Gak pakai yang namanya sembunyi-sembunyi dan segala macamnya. Jadi kunci pertama, ilmu terpenting dalam ilmu agama Islam adalah senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sepi
sepi ataupun dalam keadaan ramai. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah senantiasalah menjaga yang namanya mulut. Mulut ini dijaga. Jangan sampai kita ini suka menghibah, menamimah, mensyatamah. Jangan sampai kita ini hobi menggunjing, mengadu domba dan segala macamnya. Jangan sampai kita ini meremehkan orang lain. Apalagi yang kalau digibah ulama, dagingnya ulama itu beracun. Zaman sekarang banyak juga orang ngaku-ngaku ulama, padahal yang nggak pernah mondok. Ngakunya ustadz, ngakunya ulama, ngakunya kiai. Nah, orang-orang yang benar-benar ulama adalah mereka-mereka yang seperti ini, yang belajar penuh dengan kesakitan, dengan jerih payah. Ada satu kata-kata mulia para santri, katanya ulama, wa min a'jaibil hayyah, dari salah satu keajaiban yang ada di muka bumi ini, salah satu keajaiban yang ada di muka bumi ini adalah la farhata kamilah wala husna mustamirroh. Tidak ada kebahagiaan yang terus menerus, tidak ada kebahagiaan yang sempurna, dan tidak akan ada kesedihan yang terus menerus. Gak akan ada. Mungkin kita di pondok pesantren tidurnya gak nyenyak, makanannya gak enak, tapi demi Allah itu gak akan terus sampai mati. Dulu waktu saya sebelum ceramah, guru saya dulu di pondok pernah ngomong, semakin pahit kamu di pondok, semakin manis nantinya kamu ketika di luar sana. Dulu kami di pondok pahit, makanannya gak enak, tapi zaman sekarang ketika kami sudah keluar, apa yang kami mau makan semuanya ditawarin. Semalam Ustadz Faisal ngomong, Habib mau sop atau gulai nih, Beb? Habib mau minum apa, Beb? Habib mau makan apa, Beb? Padahal itu jerih payah apa? Hasil dari apa? Sabarnya kita dalam mondok pesantren, dalam menimba ilmu, dalam mencari ilmu warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali lagi menjaga yang namanya mulut, hadirin. Demo 212 di Jakarta, 5 juta orang turun ke jalan. Itu gara-gara apa? Mulut. Salah ngomong turun semua, berapa juta orang turun ke jalan. Demo 11 April, mahasiswa turun semua di jalan-jalan raya di Jakarta. Sebabnya apa? Nggak bisa jaga yang namanya mulut. Hati-hati mulut. Jangan sampai katanya ulama, jirmu shaghir wa jurmuhul kabir. Bentuknya kecil, tapi akibatnya, sebabnya besar. Berapa banyak orang yang bercekcok, berantem, berkelahi gara-gara nggak bisa jaga yang namanya mulut, nggak bisa jaga yang namanya bicara dan segala macamnya. Orang itu, Pak, orang dinamakan orang soleh apabila sudah memenuhi 2 hal. Yang pertama, soleh spiritual dan soleh sosial. Allahumma sholli Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan pondok ini terus hidup sampai akhir zaman. Kita doakan guru-guru kita, Pak Kiai Muhammad Ghazali panjang umur, sehat walafiat, senantiasa kuat dalam melanjutkan dakwahnya, menyebarkan agama Islam, menyebarkan dakwah ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan kampung kita ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'im an-ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata, ya khafil lutuf, ya jamil sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam warda 'anil sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal zalika ahla ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya mukawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alaina kulla asir, fatayassir asir alaika yasir.
اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من لا يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد اخرجنا بعينك التي لا تنام واخنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نحلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم نسألك زيارة النبيين وزيارة المرسلين. اللهم إنا نسألك ما سألك عبادك ونبيك محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك بما استعاذك عبادك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم طول عمرنا جميعا في الصحة والعافية. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Wa fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepadamu dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna rahmataka awsa' min dzunubina. Ya Allah, rahmatmu lebih luas daripada segala dosa-dosa kami. Wa maghfirataka arja min sayi'atina, dan ampunanmu lebih luas daripada segala kesalahan kami. Faghfir lana dzunubana, maka dengannya ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunkanlah segala dosa orang-orang tua kami ya Rabb. Panjangkanlah umur orang-orang tua kami, sehatkanlah mereka. Adapun yang sudah meninggal, tolong masukkan mereka semua ke dalam surgamu, ke dalam surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi karamatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah selalu Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak yang soleh-solehah, anak-anak yang menjadi ulama, menjadi penceramah, menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi ustazah. Doakan saya juga mudah-mudahan panjang umur, saya sehat walafiat, saya dijauhkan dari orang-orang yang jahat kepada saya, yang suka menyakiti hati saya, yang gak punya akhlak sama saya. Doakan semuanya. Hadzal minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.